Kenapa sih anak tuh pilih-pilih? Karena dia punya false belief. Dia punya belief yang salah bahwa teman yang seru itu hanya BCD. DEF nggak seru atau EFG nggak seru gitu kan. Jadi belief ini yang perlu kita patahkan dengan pengalaman lain. Kalau konflik tuh dua pihak yang berkonflik punya power yang sama gitu. Nah kalau bully salah satu pihak powernya lebih besar. Yang satu dia mempersepsikan dirinya, kan kalau power sebenarnya itu persepsi ya, tapi dia mempersepsikan dirinya tidak punya power. Yang satu mempersepsikan dirinya punya power lebih besar. Intinya mau itu pelaku bully, mau itu korban bully, semua itu pasti ada masalah di belakang anak ini nih, yang mungkin masalahnya nggak terjadi sebulan 2 bulan, tapi bisa 3-5 tahun ke belakang. Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hey, kita ada di episode ke-450 juta sekian. Jadi kita udah banyak banget yang ngomonginnya. Terima kasih buat parents di sini yang masih betah, masih seneng dan menemukan ini masih berguna, terutama yang buat nge-share, komen. Kita seneng banget dapat komentar gitu. Iya, jangan lupa untuk subscribe dulu untuk dengerin podcast ini secara full ya. Dan jangan nonton di Reels aja ya, bener ya. Banyak kita udah tahu di Reels rame, terus nggak mau nonton lengkapnya dong. Bener. Karena penting lengkapnya. Karena Reels tuh cuman spotek doang. Apa sih spotek kayak sepatu. Iya, oke. Baiklah. Nah, episode kali ini kita mau ngebahas hal-hal yang sebenarnya jadi masalah buat kita. Jadi jangan dianggap Nucha dan Aryo tuh nggak ada masalah. Sebenarnya ada. Iya, makanya kita bikin curhat babu ini. Karena kita mencurhat nih masalah kita sendiri ini. Iya, jadi beberapa waktu ini kita tuh lagi mengalami yang namanya menghadapi anak-anak dengan konflik di sekolah, konflik pertemanan ya. Dimana masa lalu kayaknya ya ada sih konflik sama teman, tapi kok ini early banget ya. Kasih konteks, anak kita umur 8 dan umur 5 tahun. Jadi kebayang kelas 2 ya. SD dan kelasnya TK besar. Nah, betul. Nah, untuk itu kita ngobrolnya nggak mungkin berduaan aja karena kita mengundang di sini ada Mbak Prita Tias. Halo. Temanya ya konflik pertemanan. Jadi asik ya kita curhat, ada masalah, konsultasi langsung ke expertnya. Bener. Bawa ke sini. Bener. Nah, aku gak konsul balik ya. Mbak Prita Tias ini adalah seorang founder dari Sekolah Bumi Nusantara Montessori dan juga co-founder dari Good Enough Parents dan juga psikolog klinis. Jadi pas banget nih kalau mau curhat sama Mbak Prita. Montessori itu yang pendidikan buat anak ya. Kalau ke istri minta sorry ya. Minta sorry. Minta maaf aja pokoknya lebih beres. Baik minta sorry daripada minta izin. Iya benar. Kita ambil minta sorry. Oke. Balik lagi ke persoalan kita nih Mbak Prita. Mbak Prita, aku tuh lagi sampai nggak bisa tidur mikirin konflik yang terjadi di anak-anak. Yang aku pikir santai aja, chill aja. Dan aku tuh lagi di persimpangan kayak ini tuh harus dianggap sebagai hal yang serius atau cuman lalu aja sih gitu. Jadi di sini kalau kita dengar gitu ya, mungkin anak-anak ada yang cerita juga nih parents kayak aku dibilang misalnya I don't wanna be your friends, I don't wanna play with you, yang kayak gitu-gitu. Ternyata tuh terjadi dari sejak anakku TK ini. Nah, aku pengen nanya nih Mbak Prita, sebenarnya konflik-konflik permainan seperti ini, kenapa rasanya kok sekarang lumayan banyak terjadi? Ini bukan cuma terjadi di anakku juga loh, tapi banyaklah pertemanan-pertemanan anak-anak yang lain gitu. Nah, kejadian di aku juga ya. Wow, juga mengalami ya ternyata ya. Nah, kan? Ya kan? Nah, itu kenapa sih Mbak? Perasaan dulu nggak segitunya, kenapa sekarang begini? Begitu gitu ya. Oke ya. Nah, parents sebenarnya anakku nih sama banget nih umurnya nih sama anaknya Mbak Nucha sama Mas Aryo ya. Jadi 5 tahun sama 8 tahun, 6 tahun sama 8 tahun. Nah, kalau kita ngomong kenapa sih anak tuh pilih-pilih teman, terus kayak ngegeng, terus kayak nolak temen yang dia nggak nyaman. Betul. Gitu ya. Mungkin aku berangkat dulu dari dasar teorinya yang mungkin udah puluhan tahun, tapi ternyata kejadian sampai sekarang gitu ya. Jadi mulai dari usia 5 tahun ya 5-6 tahun lah gitu. Itu tuh anak mulai ada Erik Erikson bilang anak itu mulai bisa membedakan nyaman gak nyaman, bisa count mulai memperhitungkan
penilaian dari temen, dari guru itu lebih dari penilaian dari orang tua gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya aku main terus temenku ini ngasih feedback yang oke, entah dia memuji aku, entah dia ketawa bareng aku, entah bercandaannya nyambung, ini tuh benar-benar bikin dia kayak oh oke, aku cocok sama kamu gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika dia kayak mau ngajak main terus temennya ini nggak enjoy atau nanggepinnya itu nggak oke gitu ya, dia dengan gampang ya udah kayaknya kamu bukan kelompokku gitu. Nah itu sebenarnya mulai 6 tahunan sih, cuman di anak-anak sekarang kayaknya turun ya, di 5 tahunan tuh udah mulai kayak gitu. Aku inget tuh zaman-zaman kecil tuh yang muji ganteng biasanya cuma ibu doang. Nah, begitu ada temen yang bilang gue keren, gue bahkan langsung kedengeran rasanya. Jadi mungkin ada kayak gitu ya, karena mungkin penilaian temen di saat umur segitu tuh mulai itu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang mereka, kalau kita masuk ke kepalanya anak-anak nih ya. Terus kalau aku amati juga kebetulan temenku, anakku sama nih Mbak Nucha, cuman mungkin dia bukan yang ditolak, cuman dia yang menolak gitu ya. Aku nggak mau main sama kamu. Yang pertama gini, dari hobi aja deh gitu ya. Jadi kayak mereka tuh lagi seneng ngapain gitu. Misalnya lagi seneng pretend play, lagi seneng main di playground mall, lagi seneng pengalamannya itu apa yang serupa. Makin banyak pengalaman yang serupa, ceritanya makin nyambung, makin bisa janjian playdate mungkin di luar jam sekolah gitu ya. Nah itu mereka jadi mengkotak-kotakan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kenapa sih kok anak sekarang dengan agresifnya bisa bilang kamu bocil, aku nggak mau main sama kamu misalnya gitu ya. Atau kamu nggak boleh duduk sini, ini cuman buat aku, si B, si C, si D misalnya gitu ya. Nah kalau aku ngeliat tuh kayaknya zaman sekarang tuh kan anak-anak kita kasih kebebasan berpendapat, kita ajak mereka untuk kenal apa yang mereka mau, kita kasih mereka kesempatan buat milih. Kita nggak mau jadi orang tua yang otoriter. Kamu mau pakai baju apa, kamu mau beli mainan apa, bukan berarti bebas, tapi pendapat mereka didengar gitu ya. Nah menurutku ada side effect-nya nih yang sebenarnya ini nggak jelek-jelek banget kok. Cuman perlu kita arahin aja. Side effect-nya mereka jadi berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, tapi nggak ada filternya. Nah, nggak ada filternya. Kalau udah seumur kita kan kita mau bilang aku nggak mau sama Mbak Nucha, aku nggak mau main sama Mbak Nucha, minder misalnya gitu ya. Tapi kan kita ada filternya kan. Nanti orang lain akan berpikiran apa kalau aku ngomong gitu. Benar. Bisa melihat point of view orang lain, bisa berempati sama apa yang orang lain rasakan. Nah masalahnya di anak umur segini ini 5 tahun sampai 8 tahun si empati ini belum berkembang dengan sempurna. Karena empati ini tugasnya thinking brain. Thinking brain itu baru berkembang sempurna di umur 22 sampai 24 tahun. Oh, masih lama ya? Masih lama. Masih lama nih waktu kita. Perjuangannya. Jadi jagainnya masih sejauh itu ya. Jadi dia enaknya aja dia bilang, kamu bocil, aku nggak mau main sama kamu. Karena dia nggak sampai tataran mikir apa yang temanku rasakan kalau aku ngomong kayak gitu. Jadi bukan berarti dibiarin aja, kita tetap perlu ngenalin ke mereka gitu ya. Kalau kamu ngomong kayak gini, temenmu akan merasa ini. Tapi jangan harap kita langsung panen sekarang gitu. Kayaknya satu sisi kayaknya itu sih Mbak yang kejadian. Jadi dibilangin aja tuh berarti mengajarkan empati dari sekarang. Yes. Jadi misalnya kayak anakku waktu itu bilang kayak, Ma aku nggak mau sama dia, aku bosen main sama dia. Dia kesukaannya nggak sama aku gitu. Terus aku tanya, tadi kamu ngomong apa sama temanmu? Aku ngomong kamu nggak usah duduk di meja ini, saya gitu ya. Terus ya pelan-pelan deh aku bilang, Dek kalau misalnya kamu digituin sama temenmu, kamu merasa apa? Ya dia nangis ya, nggak langsung paham, dia nangis. Aku nggak suka dibilangin kayak gitu. Tapi pelan-pelan masuk deh di dia. Sambil yang paling penting bukan cuma ngajarin empatinya, tapi ngajarin how to say-nya. Kamu bisa bilang ke temenmu, misalnya kamu boleh duduk sini tapi nggak boleh teriak-teriak ya. Aku nggak seneng dia sukanya teriak-teriak ya. Kamu bilang kamu boleh duduk sini tapi kamu nggak boleh teriak-teriak, misalnya gitu. Jadi kalimat persisnya apa yang perlu diganti dari anak kita ketika dia melakukan sesuatu yang salah gitu kayaknya ya. Benar, dan aku tuh sebenarnya ini jadi wake up call buat aku juga sih, buat kita ya. Karena kan selama ini aku merasa
kayaknya parentingku sama anak-anak nggak pernah mengajarkan untuk mereka sampai nge-kick anak lain misalnya gitu ya, atau apa ya, nggak mengincludekan teman-temannya atau apa segala macam. Jadi buatku tuh kayak ini apa yang salah dengan parenting gue ya, aduh gue merasa bersalah dan lain-lain gitu. Takutnya ada blind spot yang memang kita tuh nggak lihat selama ini, jangan-jangan gitu loh Mbak. Jadi perasaan bersalah tuh muncul, apalagi ini kan melibatkan anak lain juga yang kita sebenarnya pasti nggak expect dan kita nggak mau lah anak kita kayak gitu. Tapi justru ada peran kita di mana kita membiarkan mereka bebas berpendapat itu tadi. Itu dia sih, benar. Memberikan ruang yang seluas-luasnya malah ya memang side effect-nya seperti itu ya ternyata. Nah kalau kayak gitu gimana? Kita harus gimana dong Mbak? Jadi kita menutup lagi jalur itu. Apa gimana? Jangan ya. Maksudnya ngasih kebebasan mereka berpendapat ini kan cuma satu aja side effect. Tapi sebenarnya kalau kita tungguin nanti dia masuk di umur 6, 7, 8, 9 pasti banyak kok panennya, bagusnya tuh banyak gitu. Nah cuman sekarang balik lagi keterbatasan mereka untuk ngefilter omongannya. Jadi menurutku kalau misalnya kita ngerasa oke, aku ngasih kebebasan berpendapat tapi dia kekurangannya adalah memformulasikan kalimat itu kan. Nah berarti di situ mesti kita kencengin nih. Karena kebebasan berpendapatnya dia, aku pernah baca kalau nggak salah di sosmed seliweran gitu, jangan paksain anak yang misalnya ketemu saudara nggak mau salim, belum siap ngomong apa-apa kalau dia bilang belum siap, karena itu menunjukkan dia memang belum nyaman sama itu. Kalau kita paksakan nanti boundaries dia akan semakin terbuka di saat dia belum nyaman. Jadi kayak misalnya misalnya dari kecil diajakin sama strangers gitu, jadi lebih gampang, bahaya justru. Atau kalau udah gede dalam mencari pasangan, dia akan lebih terbuka tapi nggak sesuai dengan kriterianya dia gitu, siapa aja dia iyain, karena dibiasakan dari kecil tuh diomelin mulu bahwa dia tuh nggak, kamu sama om ini harus iya dong, harus salim dong. Dia gitu. nggak tahu apa yang dia mau kan. Jadi sebenarnya bagusnya anak-anak yang kayak gini tuh dia tahu apa yang dia mau. Cuman cara ngomongnya perlu kita ajarin. Sama kayaknya memang perlu intervensi juga ya, baik dari kita orang tua ataupun dari pihak sekolah. Contoh nih misalnya ya, anakku tuh ngegeng banget nih 4-5 orang nih di kelasnya gitu. Ngegeng banget dan emang kita sering banget playdate bareng nih mereka gitu kan. Nah ini kan kalau kita ngomong dinamika kelompok dalam satu kelas gitu ya, ini perlu andil dari pihak sekolah untuk mengintervensi, merekayasa si grup kelas ini gitu. Kenapa sih anak tuh pilih-pilih? Karena dia punya false belief, dia punya belief yang salah bahwa teman yang seru itu hanya BCD. DEF nggak seru atau EFG nggak seru gitu kan. Jadi belief ini yang perlu kita patahkan dengan pengalaman lain. Contoh misalnya gurunya misalnya karena dia biasanya grouping terus nih ya, kita bikin games deh yang membuat 4 orang ini pecah dan berkelompok dengan yang lain. Nah, tapi games ini sesuatu yang fun, sesuatu yang benar-benar nggak pakai mikir lah gitu ya. Jadi mengurangi konflik. Begitu dia dicampur sama anak yang lain, terus dia merasakan experience bahwa oh ternyata seru juga ya, oh ternyata anak ini lucu ya, oh ternyata anak ini sukanya ini ya. Nah, ini false belief-nya akan patah pelan-pelan gitu. Oh ternyata yang ini oke kok aku berteman sama ini, ternyata yang ini oke kok gitu. Jadi kayaknya perlu intervensi dari orang tua sama sekolah untuk merekayasa pertemanan mereka sehingga belief yang mereka punya itu pelan-pelan berganti gitu kayaknya. Jadi ini sesuatu yang nggak wajar banget kalau Mbak Nucha kepikiran gitu ya. Karena kalau kita nggak benar treatmentnya, entah dia makin ngegeng, benar sih, atau dia ngerasa kenapa sih ibu sama bapak ini nggak ngertiin aku, kok nyuruh-nyuruh aku berteman sama yang aku nggak suka gitu ya. Kalau kita cuma nyuruh. Nah, kalau dari aku ya, aku juga sebenarnya menghargai perasaannya anak, karena juga masih anak-anak ya. Mereka pasti dengan naturally pilih teman sesuai mana yang paling sefrekuensi sama mereka. Sama lah kayak kita. Yang tadi kan masalahnya mereka nggak punya filter aja, jadi bisa to the point gitu kan. Nah, tapi aku juga bisa ngelihat bahwa sebenarnya mereka tuh lagi bikin boundary-nya sendiri gitu. Untuk mana sih yang bikin aku nyaman dan mana yang tidak. Nah, dengan kita intervensi gitu, apakah jadi kayak
mempertanyakan keputusan boundary-nya mereka itu apa enggak sih Mbak? Karena kan loh aku kan nyamannya sama dia, kok kenapa ibu nyuruh aku mainnya sama yang lain juga? Aku kan lagi mau mainnya sama ini gitu misalnya kan. Itu kan jadi kayak mungkin di mereka ada pertanyaan, oh ibu nggak percaya sama aku ya, oh pilihanku salah dong gitu. Takutnya ada hal-hal kayak gitu Mbak, kayak gitu nggak sih? Apa aku overthinking aja? Kayaknya memang kita perlu sepakati ground rules-nya. Misalnya yang pertama gini, kalau aku ngomong ke anak-anak, kamu boleh punya bestie. Misalnya aku maunya cuman ke mall, ke playground sama ini, boleh. Tapi yang nggak boleh adalah kamu ngomong yang itu bikin orang lain jadi teman lain jadi sedih, jadi sakit hati gitu ya. Misalnya spesifik aja, kamu bilang dia bocil, kamu bilang kamu pergi dari sini, nggak boleh duduk di meja ini. Nah jadi spesifik kalimatnya itu apa gitu. Terus yang ketiga biasanya aku selalu bilang, kamu boleh punya bestie yang emang kamu nyaman, tapi kalau Miss atau Bu Guru minta kamu ngerjain sesuatu sama teman-teman yang lain, temanmu juga tetap perlu banyak. Tapi yang nyaman untuk kamu ajak main ke playground, untuk apa? Bestie kamu nggak apa-apa. Tapi kamu tetap bisa nih, misalnya bikin prakarya bareng, art and craft bareng si B, si C yang emang bukan bestie dia gitu ya. Jadi dia akhirnya nangkep dan dia bilang kalau oh jadi aku tuh tetap harus bisa ini ya main sama semuanya, tapi aku tetap boleh milih ya. Kalau aku mau play date, aku cuman maunya sama ini, aku nggak mau invite ini gitu. Ya tergantung rules masing-masing. Kalau aku sih bilang boleh ya, karena kita juga kan nggak nyaman ya kalau kita mau hangout atau apa sama temen yang kita nggak nyaman gitu kan. Jadi boleh rulesnya kalau mau play date cuman sama bestie boleh. Tapi kalau main di sekolah tetap mesti bisa main sama yang lain gitu. Karena itu kan kemampuan adaptasi dia juga kan. Nungguin anak yang lama kerjanya, harus sabar dengerin anak yang masih lompat-lompat atau teriak. Nah itu kayaknya perlu dilatih juga gitu. Nah kalau dalam hal yang kita bicarakan barusan ini nih dengan konflik dan dinamikanya, ini disebut dengan konflik apa udah masuk ke level bullying, level bullying, pre-bullying apa enggak sih Mbak? Apa gimana sih? Atau ini bibit-bibit? Apakah ini bibit-bibit? Jujur takut banget yang namanya bully tuh. Gini, kayaknya kita mesti bedain. Gini, kayaknya parents jangan sampai punya anggapan bahwa anak yang sekarang nih di umur di bawah 8 tahun ya, itu dia punya cara ngomong yang to the point, dia dominan, itu jangan disamakan dengan ini bibit-bibit pelaku bullying. Belum Beda. Core-nya beda. Oke. Kalau misalnya anak yang sekarang dominan, suka ngatur, gitu ya, kamu main sama aku, kamu nggak boleh main sama yang lain. Kita lihat dulu dominannya dia ini jangan-jangan sesimpel emang misalnya dia anak tunggal, dia anak pertama, dia kebiasaan dituruti semua yang dia mau, atau jangan-jangan dia punya kecerdasan bahasa yang tinggi gitu. Jadi ya terus dia ekstrovert misalnya gitu ya. Jadi ya udah pokoknya nggak ada kecemasan nih gue ngomong gini nih orang lain mikir apa nih, nggak ada kecemasan kayak gitu gitu misalnya. Nah ini beda banget sama bibit-bibit pelaku bully. Kalau bibit-bibit pelaku bully itu apa? Dia nggak pede, dia sangat butuh pengakuan dari orang lain karena mungkin dia ngerasa nggak cukup dapat pengakuan di rumah. Dia punya ketidakmampuan mengontrol emosi. Dia punya keinginan untuk membuktikan bahwa aku tuh punya power loh. Karena aku tidak berpower, aku ingin menunjukkan aku punya power loh. Malah. Jadi beda, benar-benar beda. Jangan kita samain gitu ya. Makanya banyak orang tua yang kaget, nggak kelihatan nih anakku dari kecil tuh kayaknya oke-oke aja. Begitu masuk SMA, SMP, SMA jadi pelaku bully. Justru yang ini nggak selalu begini ya. Tapi ini yang aku jumpai. Justru yang kelihatan nih di umur 8 tahun ke bawah dia suka speak up, dia dominan. Oke-oke aja ntar pas SMP, SMA. Gitu. Malah gitu Mbak. Karena udah kelihatan kan orang tua udah ngeliat, aduh kenapa sih kok anak gue nih dominan banget, jadi di treatment kan. Gitu. Dan itu akarnya beda. Beda akar, jadi beda karakter ya sebenarnya ya. Aku juga kepikiran kata-kata Mbak Prita tadi bahwa sampai umur 20 atau 22 di mana dia baru thinking skills-nya baru berkembang untuk belajar empati dengan sendirinya. Makanya kita kan jadi dari
abis 8 tahun ini kan juga masih ada yang dia semakin dewasa kita pikir justru udah makin bisa nih empati, udah tahu mana yang sakitin orang, mana yang enggak. Tapi justru bully itu baru keluar di SMP SMA itu ya. Iya. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya Mas Aryo mulai kelas 4 kelas 5 SD lah. 4-5 SD. Iya, jadi SD ke atas ya, SD yang levelnya 4, 5, 6 lah. Sekarang mulai turun di 4, 5, 6. Itu kenapa ya? Karena keluar dari 8 tahunnya itu. Nggak tahu deh apakah. Jadi gini, tadi kalau misalnya aku jawab dulu bedanya konflik sama bully ya. Kalau konflik tuh dua pihak yang berkonflik punya power yang sama. Gitu. Nah, kalau bully salah satu pihak powernya lebih besar. Yang satu dia mempersepsikan dirinya, kan kalau power sebenarnya itu persepsi ya, tapi dia mempersepsikan dirinya tidak punya power. Yang satu mempersepsikan dirinya punya power lebih besar. Jadi belum tentu yang pembuli ini lebih kaya, lebih gede badannya, lebih kuat, tapi itu main persepsi aja. Memang bully yang terjadi banyak kan karena lebih tua, senioritas di sekolah. Jadi powernya nggak imbang. Tapi kalau konflik biasanya powernya tuh masih imbang sehingga tidak berkembang menjadi bully. Karena yang berkonflik kayak gue nggak bisa nih diginiin gitu. Dua-duanya punya ngelawan lah ya. Dua-duanya punya keinginan untuk ini konflik. Entah gue pengen selesaiin, entah gue pengen berantemin. Pokoknya ini konflik. Nah kalau bully enggak. Gue korban, gue nggak bisa apa-apa nih. Nah itu makanya jadi konflik sosial beda sama bully. Tapi konflik sosial bisa nggak berkembang jadi bully? Bisa. Kalau salah satu pihak merasa nggak punya power untuk menyelesaikan masalah itu, dia menempatkan dirinya sebagai korban. Bully di sini, konflik di sini, bully itu begini gitu ya. Benar. Nah, berarti ini dari tadi kita ngomongin dinamika pertemanan anak-anak nih masih berada di level ya konflik tadi gitu ya Mbak, karena sebenarnya konflik antar teman yang sebenarnya juga mereka butuhkan sebenarnya ya nggak sih Mbak, atau justru mereka butuhnya damai-damai aja apa gimana sih? Iya, mereka butuh konflik dan mereka butuh orang dewasa yang menganggap serius konflik ini. Oh gitu Mbak. Nah, makanya aku suka kalau Mbak Nucha bilang, sampai nggak bisa tidur nih mikirin gini. Jangan pernah nyepelein deh, karena di kita cuman kelihatannya pilih-pilih teman, ngegeng, terus kita ketawa-ketawa, lucu ya anak zaman sekarang tuh udah bisa ngegeng gitu. Tapi ini kalau kita nggak treatment nih, aku tuh sampai WA loh sama ibu-ibu ini gitu. Aku bilang, anak kita udah terlalu ngegeng nih. Ayo coba yuk kita mix and match sama yang lain gitu ya. Gitu Mbak. Berarti nggak salah loh aku overthinking loh. Salah. Kamu overthinking soal tikus saja yang. Oke. Berarti ini juga aku coba menganalisa ya. Kadang-kadang yang parents mungkin mengabaikan atau nggak peduli masalah anak ini. Apa mungkin karena di saat dia kecil dia nggak dapat perhatian yang sama dari orang tuanya. Jadi masalah pertemanan yang dia punya waktu kecil, orang tuanya cuman gitu aja gitu. Iya. Nah itu salah satunya itu. Nah makanya kenapa kalau dibilang kok sekarang itu kayak banyak banget masalah sih di anak-anak, zaman kita dulu enggak. Jangan salah. Yang pertama, ya mungkin anak-anak sekarang lebih terpapar games online, sosial media dan lain-lain gitu ya. Jadi vocab mereka dan persepsi mereka terhadap sekolah, teman itu mungkin udah jauh lebih kompleks, jauh lebih kaya, dan itu bagus banget sebenarnya. Yang kedua, zaman dulu juga banyak masalah, cuman nggak keangkat. Diem-diem baik kita gitu. Tahu-tahu aku SMP tuh sampai jambak-jambakan Mbak sama temen Mbak. Ya karena konflik sebenarnya, cuman ya nggak diceritain aja gitu. Dan zaman dulu mungkin school counselor cuman ya manggil orang tuanya gitu-gitu ya, tapi nggak melihat dari point of view anak. Intinya mau itu pelaku bully, mau itu korban bully, semua itu pasti ada masalah di belakang anak ini nih, yang mungkin masalahnya nggak terjadi sebulan 2 bulan. Tapi bisa 3-5 tahun ke belakang. Gitu. Makanya kalau kayak kasus yang lagi rame sekarang itu bisa jadi si pelaku bully ini ya kemungkinannya 2. Ada kejadian besar yang menimpa dia di masa mungkin remajanya, sehingga ini benar-benar mengubah karakter dia. Misalnya orang tua meninggal, orang tua bangkrut ya, jadi dia harus benar-benar berpisah, dia harus benar-benar mengubah lifestyle dan lain-lain misalnya gitu ya. Ada kejadian besar yang benar-benar itu merusak harga dirinya dia, sehingga benar-benar mengubah karakternya. Atau yang kedua kemungkinannya kalau si pelaku bully atau korban bully ini kejadian udah di usia remaja ya,
itu ada satu mistreatment yang nggak ketahuan nih, yang mungkin kejadiannya udah dari umur dia 7-8 tahunan gitu. Aku merasanya kalau orang tua tuh harus berperan sedini mungkin, karena di saat di bawah 8 tahun justru anak-anak masih lebih mau cerita gitu daripada di saat udah SMP SMA yang ada social pressure untuk lo cerita apa, ngapain lo cerita ke nyokap bokap lo gitu segala macam, pasti akan diomongin kalau semakin dia cerita. Tendensinya walaupun mungkin masih mungkin ya mereka cerita ya, cuman waktu masih kecil lebih mungkin lagi gitu. Tapi emang yang kita temukan juga untuk menggali anak kecil ini nggak segampang kita ngobrol sama temen yang langsung baru nanya A jawabannya bisa sampai Z. Nah anak-anak ini kan juga ada mood-moodan gitu, terus atau menceritakan kronologisnya itu juga rada suka nggak jelas juga gitu ya. Jadi kayaknya emang cara orang tua menggali cerita ke anak juga nggak bisa diteror atau didonder gitu ya, karena mereka mesti pelan-pelan. Aku tuh ngambil apa ya, menggali Aira dan Shua dengan pertemanan ini kayak separuh gitu loh Mbak. Benar. Dan itu mesti multi data gitu, dari gurunya, dari helper di rumah, dari pokoknya semua orang yang terlibat tuh kayak nyusun puzzle gitu kan kita kan. Karena anak ceritanya mungkin vocabulary-nya belum lengkap, dia mungkin nggak niat bohong, tapi dia memang nggak bisa cerita secara lengkap, secara benar, atau enggak anak itu ada juga momennya akhirnya tuh belum siap. Jadi dia tanya nangis kenapa, I am not ready gitu. Ya udah, tapi malamnya dia datang sendiri ke aku di mana lagi nggak ada adiknya, dia nggak mau cerita depan adiknya, nggak ada adiknya, dia cerita dan dia nangis gitu. Jadi mungkin buat orang tua di sana ya mungkin nggak harus selalu anak nangis panik terus harus ada ceritanya semua. Sekarang bisa aja dia belum siap atau nggak ngerti cara ceritanya, atau ada adiknya yang mungkin dia malu macam-macam. Aku pengen nanya juga nih sama Mbak Prita, jadi sampai di level mana sih orang tua perlu involve untuk menengahi dinamika pertemanan anak-anak ini, baik itu misalnya anak kita yang menjadi pelaku tadi nggak dibilang bully, belum nyampe bully ya, maksudnya menjadi pelakunya, atau anak kita pun juga menjadi korban dari pertemanan ini gimana sih Mbak? Sejauh mana ya? Sebenarnya kan tahapannya ada 3 ya, cari data, analisa data, sama cari alternatif solusi. Nah, jadi menurutku orang tua perlu terlibat mulai dari mana? Kapan orang tua terlibat? Yang paling penting pas cari data sama analisa data nih. Karena kalau pas solusi ini seringkali kita mungkin pengen kasih dia kesempatan dulu untuk dia menyelesaikan kan. Tapi dicari data ini menurut aku tuh harus langsung turun tangan nih gitu ya. Jadi misalnya kita ngelihat nih, kok anak kita punya pulang sekolah jadi lebih sedih, jadi apa gitu ya. Kalau dari aku cari data ini harus langsung ngomong sama pihak sekolah. Tapi fokusnya cari data. Bukan Miss tolong dong, ya bukan menyalahkan atau bukan minta tolong Missnya untuk langsung solve gitu. Tapi cari data aja Miss, dia di sekolah tuh mainnya sama siapa. Terus kalau ini aku bawel banget ya sama Missnya ya, kalau misalnya dia ngomentarin gini sama temennya, dia gimana? Dia cenderung diem kah? Dia cenderung malu-malu atau dia ini gitu. Terus dibanding sama temen-temennya, dia nih anak yang kayak gimana? Cenderung ngalah atau cenderung pengen menang sendiri. Jadi cari data tuh harus langsung, nggak usah tunggu-tunggu gitu. Karena kita mau susun puzzle kan, gitu. Baru analisa. Peran sekolah tuh penting banget ya. Peran sekolah dan gurunya terutama yang ngelihat apa yang orang tuanya lagi nggak lihat, which is yang terjadi di sekolah, itu juga penting untuk memberikan informasi dulu. Kalau sampai gurunya yang nggak tahu keadaan itu, ya mungkin PR gurunya atau PR sekolahnya untuk mencari tahu gitu ya. Tapi boleh kita bilang sama Miss, tapi jangan intervensi dulu ya. Nggak usah bilang dulu nih sama anaknya. Karena mungkin kalau udah 8 tahun ke atas kita pengen dia coba dulu gitu kan sendiri kan gimana cara dia gitu. Tapi jangan bilang-bilang Miss gitu. Cuman saya butuh datanya nih kalau di sekolah tuh kayak apa. Nah itu kemampuan kita untuk dengan tenang mencari data dengan objektif tuh aku rasa juga perlu dilatih gitu. Betul. Soalnya rasanya gimana sih anak disalahin. Bener, gitu ya. untuk kitanya tidak reaktif dan bukan juga tidak menjadikan kita yang abai gitu loh. Karena dengan ngelihat nih dinamika pertemanan di 2 anak kita, aku tuh jadi belajar ngelihat karakter orang tuanya juga gitu yang berhadapan dengan kita ini nih. Gimana nih gitu. Aku kayak ngeliat
oh yang ini tuh tipenya gini ya, oh yang ini begini ya. Aku tuh berusaha memahami gitu, terus kayak gue harus di mana nih posisinya gitu. Itu tuh ada perasaan-perasaan salah nggak ya kalau gue ini dulu, ini gue apa gue harus langsung reaksi begini, apa gimana gitu, karena menyangkut orang lain kan. Iya, aku merhatiin kamu lumayan loh. Maksudnya lumayan ya? Malam itu gak bisa tidur dia. Cerita ke gue kayak, wah panas banget, panik banget gitu. Panik bukan panas, Bab, lebih panik. Bukan panas, panik. Iya deh, iya deh. Panas, tapi begitu kamu enggak. Begitu kamu ngobrol sama orang tua lain atau gurunya, dia tenang, dia masih pelan-pelan gitu, ambil ketawa-tawa masih oke. Jadi maksudnya bukan merendahkan masalahnya, tapi masalahnya tetap serius. Tapi memang harus kayak gitu karena aku ngalamin sih rasanya sedihnya di saat anak gue di left out, ada sedihnya. Tapi sisi satu lagi anak gue meleft out anak lain. Jadi komplit loh perasaan kita sebagai orang tua saat ini. Agak satu sedih, satu kok ya nggak gitu juga sih, gue nggak pengen anak gue overpowering yang lain juga gitu, nggak mau juga. Tapi perasaannya itu harus kayak dipendam dulu sendiri, ngomongin sama pasangan tuh penting banget, diobrolin, baru keluar ke publik istilahnya. Publiknya itu mau ngomong ke orang tua lain, mau ngomong ke guru. Kalau langsung yang dihadapin guru langsung, mungkin udah saat emosi ya. Langsung kita gimana sih sekolahnya gue udah bayar mahal, masa nggak gini-gini gitu. Iya, nggak sih. Aku tuh justru jadi ajang refleksi itu sih Mbak, untuk ngelihat apa yang salah ya dengan parenting gue. Aduh, kayak ada perasaan bersalahnya. Aku ngeliat dalam diri dulu, terus aku juga ngobrol sama Aryo, di kita tuh apa ya yang kok jadinya anak kita begini dan begini gitu. Terus baru aku kontak guru gitu yang memang cukup deket lah. Aku tanya nih, gue harus take it seriously apa enggak sih sebenarnya kalau kasus kayak gini gitu. Terus aku sambil mikirin harus ada strateginya nih kayaknya untuk ke teman-temannya juga. Akhirnya itu kalau Mbak Prita kan tadi istilahnya merekayasa pertemanan, kalau aku merombak kabinet pertemanan ya, yang tadinya itu aja gue rombak nih jadwal lesnya, gue rombak playdate-nya, gue rombak. Jadi biar dia terekspos, dan aku tuh menitipkan afirmasi baru jadinya ke anak-anak. Kayak aku bilang, setiap pagi dia juga sekarang jadi bosen kayaknya ya. Kakak, be kind ya, be kind to your friends, be kind to your teacher, and be kind to yourself gitu. Oke ibu, aku minta dia ulangin terus. Jadi kayak sebelum berangkat tuh Aira aku bilang gitu, minta dia bilang itu dulu. Shua juga aku gituin. Oke ibu. Kita harus cek understandingnya anak juga soalnya. Soalnya kita bilang you have to make more friends, lots of friends is good, you have to know them gitu, bla 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 bla. Terus dia bisa juga nyampe ke temennya, kayaknya aku nggak boleh friends sama kamu dulu gitu. Bukan gitu. Asli Mbak. Aduh, itu pokoknya gini, loh kok jadi yang gue omongin ke anak gue nyampe nyalain lagi di anak yang itu gitu Mbak. Jadi kayak waduh, jadi nggak enak. Kayaknya ada satu faktor nih ya Mas Arya sama Nucha, memahami karakter anak deh nih ya. Iya benar. Ini yang begitu anak kita ada masalah, boleh kok kita refleksi, gue salah di mana ya. Tapi mungkin menurut aku poin yang lebih penting, anakku tuh karakternya gimana ya perpaduannya. Nah itu sama banget nih. Aira sama anakku yang pertama, sama Wikan kan mirip ya. Jadi dia pencemas, ada kecenderungan pengen gain sebanyak-banyaknya teman, ada people pleasernya dikit mungkin gitu-gitu ya. Terus ambi misalnya gitu kan. Nah jadi ketika aku ngomong kalimat misalnya be kind ya gitu. Nah di Wikan nih jatuhnya beban banget nih buat dia. Berarti gue mesti bantuin temen ya. Gue nggak boleh ngomong nih kalau gue nggak nyaman nih gitu. Ini misalnya ya. Tapi misalnya di Shua sama Kama kebetulan mirip juga kan nih anak yang kedua ya. Ketika aku bilang kayak be kind gitu-gitu, di dia nancep nih. Gue mesti rem omongan nih gitu biar nggak terlalu cablak nih gitu. Jadi kayaknya memahami memahami karakter anak kita nih. Kecenderungannya nih dia gimana nih gitu. Pencemasnya tinggi apa enggak dan lain-lain. Nah, dan nggak ada salahnya juga nih parents kita analisa juga sama karakter kita. Bener. Nih karena karakter kita itu sangat menentukan bagaimana kita merespon anak nih. Gitu kan. Kayak misalnya kita punya value bahwa kita tuh harus kind sama semua orang. Belum tentu kan parents lain punya value kayak gitu kan. Bener. Jadi ketika anak kita jadi yang me-left out orang, itu mungkin nohok banget nih di kita. Atau kita punya insecurity sebenarnya yang nggak pernah punya insecurity harus diterima sama semua orang misalnya gitu. Begitu anak kita yang di left out, nah mungkin
kitanya jadi lebih susah tenang gitu dibanding kita nggak punya value itu. Nah jadi makanya nggak ada salahnya juga gitu kalau misalnya parents punya permasalahan gitu ya, belajar atau consult misalnya gitu ya untuk dianalisa deh semuanya gitu. Oh pantes ya kalau masalah ini gue panik banget nih, masalah akademik gue nggak pernah panik nih gitu. Tapi begitu pertemanan kenapa bikin overthinking banget? Nah gue punya value apa sih sebenarnya? Benar. Apa yang dialami anak jangan-jangan menyentuh hot buttonnya value gue nih. Nah, iya benar. Bisa jadi ya. Ya. Aku juga jadi mikir penting juga kamu deket sama ibu-ibu lain, orang tua murid lain. Karena yang disampaikan anak kita tadi yang katanya aku nggak boleh friends sama kamu, nyampainya salah lagi bisa deh. Kalau udah dikasih pemahaman kan mungkin itu kan ya. Oh, karakter anak dan karakter orang tuanya sendiri. Gitu ya. Benar. Ini konten episode bikin mikir deh. Mikir kamu sendiri. Tidak, ya juga ya. Aku tuh akademik nggak pernah terlalu bother gitu loh, nggak gimana-gimana. Tapi yang masalah si pertemanan ini buatku kayak, aduh dulu soalnya aku menikmati punya temen tuh banyak gitu. Jadi buatku begitu kalau ini dia mengkotak-kotakan ya. Kamu sudah dianalisa. Oh udah ya. Nih baru saja. Tapi aku ngegeng juga sih. Aku bersepuluh ngegeng. Aduh, oh gitu ya. Ya udah gitu loh parents. Pokoknya jangan anggap sepele apapun yang terjadi dengan anak-anak, jangan sampai jadi masalah yang berat kali ya. Lebih ke kalau udah ada alert gitu ya, hal-hal kecil, dinamika kecil coba dikulik, coba digali, mungkin ada sesuatu sebelum itu jadi semakin besar gitu ya Mbak Prita. Ya, nggak ada ruginya untuk cari tahu tentang anak lebih banyak lagi. Kita tahu mereka tuh gimana sehari-harinya, kita ikut intervensi apa enggak, kita ngobrol sama anak yang cerita dari awal tuh di encourage terus untuk terus cerita, nggak masalah, jangan walaupun kita lagi capek, walaupun kita apa, tapi nanti makin lama mereka makin malas cerita loh gitu. Jadi kalau mereka cerita aja nggak mau, intervensi kita akan lebih nggak dianggap lagi, akan lebih dibentengin lagi, akan nggak bisa ngebantu lagi. So deketlah sama anak-anak karena ngaruh banget ke masa depannya dia nanti semua. Betul. Terakhir dong dari Mbak Prita, boleh nih kasih tips ke parents semuanya gitu ya, bagaimana sih kita ini bisa menghadapi situasi konflik pertemanan anak ataupun relasi yang kurang sehat dengan teman-temannya. Silahkan. Oke, mungkin kalau di sum up gitu ya. Yang pertama, begitu masalah itu datang, ambil waktu untuk refleksi. Refleksi apa yang direfleksikan? Refleksikan apa isi kepalanya anak di usia anak, bukan isi kepala anak menurut persepsi kita. Ya, terus yang direfleksikan yang kedua adalah apa hubungannya antara value kita dengan apa yang dialami anak. Jangan sampai kita berespon terhadap masalah anak itu bukan mewakili anak, tapi mewakili nggak terimanya kita sebenarnya karena value kita gitu ya. Terus yang kedua tadi seperti yang Mas Aryo bilang, penyelesaian masalah anak itu nggak bisa kayak sehari 2 hari selesai. Kita harus terima bahwa ini tuh proses yang mungkin berbulan-bulan. Jadi jangan fokus sama hasilnya. Hasilnya dia akhirnya bisa ngeblend, dia akhirnya bisa ngomong baik gitu. Jangan, tapi fokus pada prosesnya. Proses yang dijalani anak dan dijalani kita. Dan yang terakhir, semua yang kita upayakan nih parents, tadi ya Mas Aryo bilang deket sama anak, Mbak Nucha overthinking soal anak, semuanya nih investasi yang lagi kita tanam gitu ya, dan kita mungkin panennya nggak sekarang. Tapi belum tentu investasi ini menjamin anak kita nanti pas remaja bebas dari masalah. Tapi seenggaknya investasi kita ini meminimalisir anak-anak kita nanti kena masalah gitu ya pas di masa remaja atau dewasa awalnya. Kira-kira gitu kali ya. Aduh. Thank you banget. Terima kasih loh Mbak Prita udah hadir nih, sekalian curhat aja sih parentsnya di sini. Curhat jadi konten. Iya, curhat menjadi konten. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Prita udah hadir di sini. Terima kasih juga parents yang udah setia nonton kita. Jangan lupa di like, di share dan juga di komen gitu ya kalau kalian punya pengalaman serupa, baik itu tadi yang menjadi anak yang di kick out ataupun meng-kick out ya kan, boleh share aja ceritanya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @parenttalk.id dan juga @curhatbapak dan ibu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.